Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim dari kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen yang ada pada ekskavator, yaitu komponen travel motor. Jadi saya akan menjelaskan secara detail mengenai apa itu travel motor, fungsinya, dan lain sebagainya. Travel motor ini merupakan komponen penting yang ada pada ekskavator. Jadi fungsi dari travel motor ini sebagai kemudi dan juga rem. Maksudnya apa? Itu artinya travel motor ini yang memungkinkan ekskavator bergerak maju, mundur, kiri maupun ke kanan. Dan kata lain, travel motor ini merupakan penggerak utama dari ekskavator ini. Jadi ini merupakan adalah tampak jelas dari komponen travel motor yang ada pada ekskavator yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi komponen travel motor ini adalah komponen yang berperan sebagai drive atau penggerak akhir sebagai input putaran dari ekskavator tersebut. Travel motor ini juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari ekskavator tersebut. Oke. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan apa itu travel motor, kemudian fungsinya, ini saya akan menjelaskan komponen yang ada pada travel motor. Untuk komponen yang ada pada travel motor itu ada motor hidrolik. Motor hidrolik itu berfungsi untuk mengubah energi hidrolis menjadi energi mekanik untuk memutar trek. Untuk komponen selanjutnya itu ada reducer. Jadi reducer ini berfungsi untuk mengurangi putaran dari oli hidrolik atau energi hidrolis itu agar putarannya sesuai untuk memutar trek. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada drive. Drive ini adalah komponen yang menerima gerakan akhir atau sebagai drive-nya, dan komponen ini itu terhubung dengan sprocket dan juga trek. Komponen ini mentransmisikan gerakan putaran ke arah trek, dan kemudian untuk komponen selanjutnya adalah sprocket. Sprocket ini adalah komponen yang terhubung dengan trek dan juga final drive. Dan selanjutnya lagi itu adalah track. Jadi track ini adalah komponen yang langsung bersentuhan dengan tanah. Selanjutnya itu ada komponen seal. Seal ini berfungsi agar oli hidrolik tidak bocor atau tidak berembes keluar. Lalu yang terakhir ada valve. Valve ini berfungsi untuk mengontrol oli hidrolik yang masuk ke travel motor untuk menggerakkan travel motor tersebut. Jadi itu dia komponen dari travel motor. Kemudian selanjutnya tim saya akan menjelaskan cara kerja, kemudian perawatan dan apa saja kemungkinan kerusakan yang terjadi pada travel motor. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja dari travel motor. Travel motor bergerak atau bekerja dimulai dari pompa hidrolik. Pompa hidrolik akan mengalirkan oli hidrolik ke arah motor valve yang ada di depan sana. Kemudian dari counter valve itu akan mengarah ke center swivel joint, barulah mengarah ke arah travel motor. Kemudian yang terjadi pada travel motor adalah oli hidrolik akan menggerakkan motor hidrolik, dan ada komponen reducer. Reducer akan mengurangi putaran hidrolik agar putarannya stabil dan dapat menggerakkan travel motor tersebut. Nah, kemudian ada final drive. Final drive inilah yang terhubung dengan sprocket dan juga trek. Jadi putaran final drive akan membuat trek ini bergerak dan membuat ekskavator ini bergerak. Lalu, apakah perawatan pada travel motor itu penting? Tentu jawabannya sangat penting, karena dengan melakukan perawatan pada travel motor, kita menjaga kinerja dari travel motor tersebut. Kemudian
itu akan membuat umur pakai dari transformator ini semakin panjang, dan jika kita tidak merawat transformator ini, maka yang terjadi adalah kerusakan yang terjadi pada transformator akan mengganggu operasional dari ekskavator ini. Lalu bagaimana cara kita untuk merawat transformator ini? Untuk merawat transformator ini itu ada beberapa cara. Itu ada pertama, itu kita melakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi periksa secara berkala transformator yang ada, periksa dari kebocoran, kausan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ganti oli hidrolik secara berkala sesuai dengan instruksi atau panduan yang ada. Dan yang ketiga, itu adalah membersihkan komponen transformator ini. Bersihkan dari tanah-tanah yang menempel, lumpur yang menempel, agar komponen ini dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah jangan sampai memberikan beban yang berlebihan kepada ekskavator ini, karena itu akan mengganggu dari transformator dan membuat kemungkinan kerusakan pada transformator ini. Itu dia perawatan dari transformator ini. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak melakukan perawatan pada transformator? Ada beberapa kemungkinan yang terjadi jika kita tidak melakukan perawatan pada transformator ini. Yang pertama adalah kebocoran oli. Kebocoran oli hidrolik ini kemungkinan bisa terjadi jika kita tidak merawat transformator ini dengan baik. Selanjutnya adalah ausnya komponen. Ausnya komponen seperti pada sproket, mungkin di track dan lain sebagainya akibat tanah-tanah atau lumpur yang terlalu menumpuk dan mengganggu kinerja dari transformator ini. Dan selanjutnya adalah rusak kesil yang ada di dalam transformator. Rusak kesil akan membuat oli hidrolik bocor ke luar. Dan yang terakhir adalah mampetnya valve. Oli hidrolik mengalir karena dari valve itu. Jika valve-nya mampet, maka kinerja dari transformator tidak baik atau mungkin tidak bisa bekerja dengan baik. Itu dia penjelasan mengenai komponen transformator. Jadi komponen transformator itu merupakan komponen penting dari ekskavator, karena tanpa ada transformator maka ekskavator tidak akan bisa bergerak maju, mundur, ke kiri maupun ke kanan. Jadi transformator juga penting untuk dirawat agar operasional dari ekskavator dapat bekerja dengan baik, atau kinerja dari ekskavator bisa bekerja dengan baik. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.